saya juga nggak ganteng gitu ya. Gimana? Saya juga nggak mau gitu ya nyari yang cantik itu. Kenapa? Karena kebanting loh. Bagaimana perasaan Mr. Kade pas nemu leads pertama yang berhasil booking fee? Wah, kita cerita ya. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya karena memang sebelum saya ketemu leads ya gitu ya. Sebelum saya ketemu leads kan saya awam banget nih tentang franchise. Salah satunya itu yang buat saya bingung kan adalah gimana sih caranya ngejelasin franchise sedangkan saya nggak paham franchise kan gitu awalnya ya. Tapi kok makin lama makin seru nih sistem bisnisnya. Tapi kok kayaknya dengan harga yang sekian berani nggak saya ngeyakinin bahwa dia harus lulus atau dia harus memenuhi beberapa syarat, harus melakukan pembayaran dan alur sebagainya. Nah, kalau dibilang perasaan gitu ya, dibilang perasaan kan karena ada dua pada saat itu yang booking fee. Nah, pada saat pertama kali diumumin bahwa yang saya handle itu pembayaran booking fee, karena kan pada saat itu di awal training saya memang ditarget untuk booking fee dulu. Nah, itu seneng banget. Mungkin kan teman-teman ngerasanya, wih, booking fee aja udah seneng ya. Tapi kan kita keluar dari apa yang biasa kita lakukan ya, apa yang memang kita biasa lakuin. Tapi kok ini beda rasanya karena kalau kita jualan produk, setelah kita jual produk kita tinggal, itu kan mungkin bisa dirasakan efeknya bagi yang penerima. Tapi kan ini berkelanjutan nih. Nah, kita meyakinkan dia sampai dia yakin untuk buka itu rasa senangnya itu beda. Jadi kalau misalkan dianalogikan ya kita bisa jualan, tapi dengan membantu orang lain itu rasanya beda. Itu sih. Makanya ini adalah satu paket. Kita jualan dapat, kita juga membantu masyarakat sekitar dapat, membantu franchise juga ya bisa gitu. Jadi itu sih senang banget sih kalau dari saya. Halo Mr. Kade. Halo. Bagi tips cara jago public speaking. Wah, balik lagi ya kalau misalkan bicara public speaking kan saya bukan orang yang pinter ngomong, karena kalau ngomong aja mungkin semua orang bisa. Tapi kan yang saya perlu pelajari adalah gimana cara menghidupi sebuah obrolan, gimana caranya kita komunikasi, gimana caranya kita, apa sih yang kita pengen sampaikan itu tersampaikan ke orang lain gitu sih kalau biasanya yang saya tangkap dari Mr. Partel selama dia ngajarin saya gitu. Jadi gimana caranya ngomongin apa yang kita tahu sampai orang lain itu tahu juga apa yang kita maksudkan kan gitu ya. Nah kalau misalkan dari saya kita sharing aja, itu dulu itu saya bukan tipe orang yang bisa atau percaya diri ngobrol di depan banyak orang karena saya adalah orang yang memang cerewet tapi kekurangan untuk percaya diri ngomong di depan orang. Tapi sampai akhirnya ada satu titik bahwa saya ditantang oleh seseorang bahwa kamu harus ngomong aja, kamu harus bisa untuk memperbaiki nilaimu gitu pada saat SMA. Jadi mulai saat itu saya membiasakan diri untuk membaca terlebih dahulu apa yang ingin saya sampaikan. Jadi setelah saya membaca, oh seperti ini alurnya. Kita kan perlu tahu alur dulu ya sama apa yang bisa kita obrolin. Nah kalau misalkan mau ngomong public speaking, mungkin nanti bisa latihan. Kalau biasanya saya sih di depan kamera bisa sendiri selfie itu mungkin agak malu sedikit ngeliat muka ya. Tapi itu yang bikin saya, orang muka saya jelek aja masih ada yang lihat. Masih ada yang perhatian sama saya. Berarti kan yang dicari bukan look saya. Apa yang saya sampaikan. Jadi mungkin kalau tips dari saya, latihan untuk percaya diri aja dulu. Nanti kalau udah siap atau udah ingin melakukan sesuatu, kita tulis dulu sesuatu apa yang pengen kita sampaikan biar nanti kita nggak keluar jalur. Gitu aja sih kalau dari saya. Sejak kapan, ini karena saya dengar cerita soalnya, sejak kapan anxiety disorder itu muncul dan kapan titik balik itu Mister pokoknya ini harus nggak boleh kayak gini lagi gitu. Terus gimana hasilnya? Oke, kalau misalkan kita bicara gimana? Jadi kalau misalkan kita anxiety disorder gitu ya, karena saya pertama kali nggak tahu, saya nggak tahu apa yang namanya anxiety, saya nggak tahu namanya apa anxiety disorder, apa bahayanya, gimana gejalanya. Nah, awalnya itu pada saat saya SMA, itu kan saya adalah orang yang aktivitasnya tinggi, saya suka main, suka melakukan aktivitas yang cukup berat. Saya dulu pada saat itu suka futsal dan lain,
pernah memikirkan apapun. Sampai akhirnya saya kuliah, saya mengambil langkah yang cukup signifikan. Itu misal saya menjadi seorang ketua, pada saat itu ketua organisasi, dan di sana kan cukup memecah konsentrasi saya karena pada saat itu saya memang sedang dihadapkan pada keinginan saya untuk tamat kuliah dengan nilai yang baik, tapi dengan dibarengi dengan organisasi yang baik pada saat itu. Nah, akhirnya mulai dari pikiran itu banyaklah akhirnya pikiran-pikiran yang bercabang. Banyak pikiran yang bercabang, banyak hal yang saya takutkan, banyak hal yang mungkin kekhawatiran gitu ya, kekhawatiran yang terlalu berlebihan. Titiknya pada saat mengalami pertama kali anxiety disorder itu adalah saat menghandle sebuah acara, dan acaranya itu kekurangan bisa dibilang peserta. Itu gimana caranya nyari peserta ya? Sedangkan pada saat itu memang tidak ada dananya dan acaranya sudah mau jalan. Nah, akhirnya pada saat itu kesalahan saya adalah meninggalkan acaranya itu. Bukan meninggalkan dalam artian saya melakukan lari gitu ya, enggak. Tapi pada saat yang bersamaan saya memiliki acara lain. Pada saat persiapan acara itu, saya memiliki acara lain yang di luar dari acara itu. Jadi, saya pulang kampung pada saat itu. Nah, di kampung ini selama beberapa hari, saya memikirkan acara itu. Nah, mulai dari pulang dari sanalah, saya merasakan ketidaknyamanan di pikiran maupun istilahnya kayak ketakutan. Itu mulai saya cemas, mulai saya keringat dingin, mulai saya merasakan hal yang kok kayak gini ya, kok gimana ya. Sampai akhirnya pernah saya pada saat itu jogging, itu hampir pingsan. Itu kok, tapi bukan pingsan karena lelah misalnya, tapi karena saya merasakan beda, auranya beda, feelingnya beda, dan sampai akhirnya ketakutan itu semakin menjadi misal dibarengi dengan COVID. Kalau misalkan kita beraktivitas di luar kan pandangan dan pikiran kita teralihkan, tapi saat COVID kita di rumah, masalah semua kelihatan, hal-hal yang buruk kita kelihatan, bahkan overthinking itu selalu ada setiap harinya. Nah, mulai dari saat itu, saya menjadi orang yang sangat introvert. Lebih introvert dari orang introvert pada umumnya. Saya takut keluar rumah, saya takut berinteraksi dengan orang lain, bahkan saya pernah, satu kejadian, saya pernah jalan ke suatu tujuan, dan itu di jalan ngambang itu dalam keadaan saya ngegas, saya melihat jalan, tapi saya nggak merasakan bahwa saya di sepeda motor. Nah, ini gimana ya, sampai pada saat itu stagnan, dan saya lupa gimana cara bawa motor. Saya pernah merasakan itu, ingat banget itu di jalan di Renon. Itu sangat, kan jalan Renon itu lurus ya, tidak ada hambatan, tidak ada apapun. Ini gimana ya, kok kayak gini gitu. Sampai akhirnya mulai saat itu saya di rumah terus, saya nggak berani, sampai ibu saya takut, anak saya kenapa ya, dan disarankan pernah untuk ke psikiater. Dan pada saat itu yang paling saya ingat adalah psikiater itu adalah untuk mengobati psikis kamu, tidak mengatakan bahwa kamu gila. Itu yang saya yakini bahwa berarti saya nggak gila, saya cuma banyak pikiran gitu aja. Nah, akhirnya semenjak saat itu saya yakinin pada diri saya sendiri, saya harus lawan apa yang saya takutkan. Mulai saat itu saya melawan. Saya pernah pulang kampung naik motor dengan berhenti lebih dari 5 kali, minum air, perut saya isi minyak, dan selalu menghirup apapun yang bisa saya hirup, termasuk minyak angin pada saat itu ya. Karena saya harus fokus dan harus tetap sadar. Karena kan biasanya anxiety disorder adalah kepanikan, keringetan, bahkan bisa kehilangan kesadaran karena ketakutan. Nah, makanya dari itu saya saya terus melawan, sampai akhirnya saya memutuskan untuk kalau gini terus, saya nggak bakal selesai. Harus saya lawan, akhirnya pada saat itu berhasil, meskipun pelan-pelan, dan yang saya takutkan akhirnya setelah kejadian itu saya menjadi orang yang insecure, terutama dari bidang ekonomi, meskipun kita memiliki hal yang berkecukupan gitu ya, saya selalu merasa kurang gitu, karena overthinking saya pada saat itu membesarkan karena ekonomi gitu. Nah, makanya harus dilawan, dan ya astungkaranya itu sekarang sudah bisa saya lepaskan pelan-pelan, meskipun terkadang gitu kalau misalkan terlalu pressure-nya tinggi ya muncul lagi gitu. Mister Kade, Ya. ingin dapat pasangan yang seperti apa? Terus mau menikah kapan? Kalau saya sih nggak muluk-muluk. Kalau saya sih sebenarnya kalau tipikal pasangan itu nggak fisik ya, terutama karena kenapa? Karena saya juga nggak ganteng gitu ya. Gimana? Saya juga nggak mau gitu ya nyari yang cantik itu. Kenapa? Karena kebanting loh. Nah, kalau saya sih nggak mulu-mulu, tapi yang satu saya yakini dari dalam diri saya adalah bahwa dia harus bisa lebih dewasa dari saya.
yang istilahnya meskipun saya ngomong gitu ya, saya dikemong juga gitu ya. Jadi istilahnya kalau misalkan sampai saat ini yang saya paling inginkan adalah orang yang lebih dewasa, terus juga dia bisa ngehandle mood saya gitu ya. Karena memang kalau misalkan saya kan bisa ngontrol moodnya dia mungkin, tapi kalau dia ikutan nggak mood kan nggak bagus juga ya gitu. Nah kalau misalkan yang terakhir adalah dia ya istilahnya sudah berpenghasilan juga. Jadi berpenghasilan juga, kalau misalkan nyari yang belum berpenghasilan kan kita bingung ya. Kita bingung juga, kita mau ngasih terus kah atau sampai kapan kita ngasihnya, kan kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah berpenghasilan, setidaknya secara mindset dia sudah sama gitu ya, secara mindset bahwa oh dia juga punya, saya juga punya, jadi nggak ada yang harus dibandingkan gitu ya. Nah kalau misalkan untuk ideal menikah gitu ya, kalau usia saya ideal menikah itu ya saya ada di angka 28 sampai 30 tahun sebenarnya. Tahun depan. Masih 20 gitu. Saya di 28 dan di 30 itu ideal saya, karena ya kalau misalkan beberapa tahun lagi gitu ya, uangnya nggak ada kan? Uangnya nggak ada, nanti ya kalau misalkan mau didonasikan lah. Mister, Ya, kalau pengen punya anak berapa? Dan kenapa? anak gitu ya. Kalau cita-cita saya sih pengen punya anak dua aja gitu ya. Karena kalau misalkan lebih dari 2 gitu, saya gimana ya, bukan susah ya, tapi saya masih bingung gitu ya, masih bingung cara ngempunya gimana gitu ya. Nah kalau 2 ini kan ya karena saya melihat sekitar gitu, kayak 2 aja deh, 2. Jadi punya cewek 1, punya cowok 1. Nah kenapa 2 gitu ya, karena mungkin kasihan ibunya juga gitu ya. Kasihan ibunya juga kalau kebanyakan nanti dia lelah gitu ya. Lelah. Tapi kalau misalkan memang dikasih rezeki, kalau misalkan lebih dari 2, mungkin 3 atau 4 ya kenapa enggak gitu ya. Tapi untuk saat ini sih kepikirannya 2 dan ya setengkara dikasihnya 2 dan jodohnya disegerakan gitu ya. Amin. Oke, thank you, Oke, Mr. Kadek. terima kasih.